Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, gimana kabar adik-adik pada hari ini? Kakak harap adik-adik baik-baik aja ya, supaya adik-adik bisa melakukan aktivitas adik-adik di rumah. Adik-adik juga jangan lupa kalau mau keluar memakai masker. Jangan lupa juga pas pulang kita harus cuci tangan, kita bersihkan diri kita. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau memulai ibadah online kita. Sebelum itu kakak mengajak adik-adik untuk diam, untuk duduk diam. Nggak boleh main-main lagi, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kakak mengajak adik-adik untuk ambil sikap saat teduh. Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Oke adik-adik, di pembukaan ibadah ini kakak mau ngajak adik-adik untuk angkat satu pujian yang mengatakan selamat pagi Bapa. Kita ambil sikap yang sungguh-sungguh, kita mau memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini satu kali lagi dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Biar kakak yang pimpin, adik-adik hanya ikut di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami masih bisa beribadah online. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberi kami kesehatan supaya kami bisa melakukan aktivitas kami di rumah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman kami yang mungkin saat ini lagi sakit, tidak bisa ikut ibadah online. Nah Tuhan pimpin, Tuhan memberkati, Tuhan sembuhkan teman-teman kami. Tuhan, kami mau lanjut ibadah kami, biar Engkau yang pimpin setiap diri kami, supaya kami dapat serius untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, seperti biasa, kita ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini masih sama dengan ayat hafalan yang minggu lalu, yaitu terdapat di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama menghafalkannya. 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Nah adik-adik gampang kan? Pasti adik-adik udah bisa. Nah kalau gitu kakak mau mengajak adik-adik untuk sekali lagi menghafalkannya. 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, mantap adik-adik sudah hafal. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Susi, kakak mau mengajak adik-adik untuk angkat satu pujian yang berjudul Do Re Mi. Ya adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikannya. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Kita angkat puja ini satu kali lagi. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Oke adik-adik, siapkan hati dan diri adik-adik dengan baik-baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik semua apa kabar nih? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk ambil sikap doanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh datang berkumpul kembali untuk memuji Engkau, dan terlebih lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya juga Engkau yang berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, misalnya kalian punya uang, terus apa yang kalian lakukan dengan uang itu? Nah tentunya pasti kalian beli sesuatu ya, entah itu makanan, minuman, ataupun mainan. Nah terus kalau kita beli terus menerus, pastinya uang kita akan habis. Nah gimana sih caranya supaya uangnya itu bisa menjadi lebih banyak? Dengan cara kita rajin menabung,
Ataupun kita menjual sesuatu. Misalnya nih, mama kita buat kue, kita bantu mama kita jual ke tetangga-tetangga lainnya. Nah, dengan cara itu, uang kita akan menjadi lebih banyak. Nah, adik-adik, cerita kakak hari ini kurang lebih seperti itu ya. Yuk, kita dengarkan cerita ini sama-sama. Suatu hari, ada seorang tuan yang tinggal dalam rumah yang besar dan mewah. Ia mempunyai banyak uang, semuanya terbungkus dalam kantong-kantong, demikian juga dengan emas dan perak. Ia juga mempunyai 3 pembantu. Yang pertama, pandai dan rajin. Yang kedua, cukup rajin. Dan yang ketiga, memang kurang cekatan dan kadang-kadang malas. Tuan itu seorang pedagang. Ia membeli barang yang bermacam-macam dengan uangnya, kemudian menjualnya lagi dengan keuntungan yang cukup. Dengan demikian, ia terus memperbanyak kekayaannya. Pada suatu waktu, tuan itu harus bepergian ke negeri yang jauh untuk jangka waktu yang lama. Siapa yang dapat melakukan segala pekerjaan itu setelah kepergiannya? Hamba-hambanya lah yang harus mengerjakan semua. Kemudian, tuan itu memanggil mereka semua satu demi satu. Pertama-tama, ia memanggil hamba yang paling pintar. Kepadanya, ia menyerahkan 5 kantong uang. Ia berkata kepadanya, "Berusahalah dengan uang ini, pakailah untuk berdagang sehingga menghasilkan keuntungan, karena kamu memang hamba yang pintar." Kemudian, tuan itu memanggil hamba yang kedua. Juga sudah membuktikan diri sebagai hamba yang setiawan. Kepadanya diberikan 2 kantong uang atau 2 talenta. Dan kepada hamba kedua, ia juga berkata, "Berusahalah sebaik mungkin supaya uangku ini menjadi banyak." Akhirnya, ia memanggil hamba yang ketiga. Kepadanya tuan itu hanya memberikan 1 kantong uang, sesuai dengan kemampuannya. Tetapi, meskipun hanya 1 kantong, itu merupakan kepercayaan besar. Kepada hamba yang ketiga ini, tuan juga memesan, "Bekerjalah dengan rajin hambaku, supaya uang ini menjadi lebih banyak sampai saat saya datang kembali." Kemudian, tuan itu berangkat ke luar negeri. Apa yang terjadi sesudah tuan itu pergi? Hamba yang pertama berkata dalam hatinya, "Wah, besar sekali kepercayaan tuanku kepadaku. Saya akan bekerja dengan rajin supaya tuanku tidak kecewa." Tanpa menunggu lebih lama, ia pergi dan membeli barang, mulai membuat mebel-mebel, kemudian menjualnya. Hamba itu sungguh berhasil. Lama-kelamaan, uang tuannya menjadi 6 kantong, kemudian 7 kantong, akhirnya 10 kantong. Hamba yang kedua juga membuat rencana. Uang yang diserahkan kepada saya cukup banyak, 2 kantong penuh dari kekayaan tuanku. Saya akan membeli biji-bijian dan menanamnya. Kemudian, waktu panen, saya akan menjualnya. Hamba itu mulai bekerja keras siang dan malam, dan pada waktu panen, hasilnya dijual. Ia mendapatkan uang 2 kantong, sehingga uangnya menjadi 4 kantong. Apa yang terjadi dengan 1 kantong dalam tangan hamba yang ketiga? Hamba itu duduk dengan wajah yang murung dan melihat pada kantong itu. Ia tidak bersemangat untuk berbuat apa-apa. Dalam hatinya, ia berpikir, Uang ini hanya sedikit, tidak bisa buat apa-apa dengan uang ini. Dan di samping itu, tuanku seorang yang keras. Ia mau saya bekerja, tetapi nanti hasilnya untuk dia. Saya menanam, tetapi dia mengambil hasil. Aku tidak mau itu. ia pergi, menggali lubang dan menyembunyikan kantong tersebut ke dalam lubang. Akhirnya, tiba saatnya tuan mereka kembali. Dengan segera, kedua hamba yang rajin itu mengumpulkan harta yang ada pada mereka. Mereka menghadap tuannya untuk memberi laporan. Hamba yang pertama berkata, "Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepada hamba telah hamba jalankan. Inilah hasil semuanya menjadi 10 talenta. Baik sekali pekerjaanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara-perkara kecil. Aku akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Masuklah dan ikutlah bersenang-senang bersamaku." lalu datang juga hamba kedua yang mendapat 2 talenta. Ia berkata kepada tuannya, 2 talenta yang diberikan kepada saya sudah saya jalankan. Dan inilah hasil usaha saya dari 2 talenta menjadi 4 talenta.
Baik sekali pekerjaanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara-perkara kecil. Aku akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Masuklah dan ikutlah bersenang-senang bersamaku. Akhirnya, hamba yang ketiga juga menghadap tuannya. Di dalam tangannya terdapat sebuah kantong yang kelihatan sudah kotor dan usang. Katanya kepada tuannya, Tuan, saya tahu Tuan seorang yang keras. Tuan memetik buah di tempat Tuan tidak menanam dan memungut hasil di mana Tuan tidak menabur benih. Saya takut saya jadi pergi menyembunyikan uang Tuan di dalam tanah. Sekarang ambillah uang Tuan ini. Saya tetap menyimpannya dengan baik. mendengar laporan hamba ketiga ini, tuan ini menjadi marah dan berkata, Hei, kau hamba yang malas dan jahat. Kalau memang kau sudah tahu bahwa aku seorang yang keras dan kau takut terhadap aku, mengapa kau tidak memberikan uangmu kepada orang yang menjalankan uang, supaya saya dapat menerima dengan hasil bunga? Kau malas betul. Sekarang kantongmu akan kuambil daripadamu dan akan diberikan kepada hamba yang pertama. Kemudian tuan itu menyuruh membuang hamba yang tidak berguna itu ke dalam penjara yang gelap. Di situ ia menangis dan menderita. Tetapi dua hamba lain masuk ke dalam ruang makan yang sudah dipersiapkan untuk merayakan kedatangan tuan itu. Di sana mereka senang-senang bersama tuan mereka. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang tadi mengajarkan setiap kita bahwa kita semua ini mempunyai talenta. Nah, Kak, talenta itu apa sih? Nah, talenta itu adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Dan semuanya itu kita dapatkan dari Tuhan. Tuhan memberikan secara cuma-cuma untuk kita. Nah, bukan hanya dalam bentuk uang ya, melainkan dalam bentuk kemampuan kita. Contohnya deh, yang menjadi kesenangan adik-adik. Misalnya adik-adik suka bermain, suka bernyanyi, ataupun suka menggambar. Nah, biasanya yang kita suka ataupun kita senang, nah itu biasa adalah suatu bakat kita. Nah, seperti itu. Oke adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya juga ya Tuhan, firman yang telah kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, tapi dapat kami renungkan dan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Oke adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susi. Nah, biarlah firman yang sudah adik-adik dengar dapat ditanam di dalam hati adik-adik dan dapat dilakukan adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kakak mau mengajak adik-adik untuk angkat satu pujian yang berjudul I Love You Jesus. Kakak mengundang adik-adik untuk sambil memperagakannya sambil menyanyi juga. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep,
deep down, down, deep down in my heart. Baiklah adik-adik, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk angkat satu pujian lagi yang berjudul Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang memberkati setiap diri kami. Beri kami juga ya Tuhan kesehatan yang baik untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk sekeliling rumah kami juga. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Engkau, Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan.